Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di segmen seputar menghafal, sebuah segmen yang saya manfaatkan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari Anda seputar menghafal Al-Quran yang Anda sampaikan di kolom komentar video-video saya. Jadi, jika Anda memiliki pertanyaan seputar menghafal Al-Quran, memiliki permasalahan, memiliki kendala, atau unek-unek lain seputar menghafal Al-Quran, sampaikan saja di kolom komentar video ini. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber di channel ini. Saya bacakan. Ustadz, maaf mau tanya, saya masih belajar menghafal. Saya biasanya menghafal satu halaman penuh, saya tempuh dalam 5 hari. Dan itu saya capek Ustadz. Pertanyaan saya, setelah mendapatkan hafalan satu halaman, apakah langsung menuju hafalan halaman selanjutnya atau ada jeda waktu istirahatnya? Pertama, saya ingin menegaskan bahwa menghafal Al-Quran itu sebetulnya tidak capek. Menghafal Al-Quran, kalau kita nikmati, insya Allah akan enjoy dan bikin ketagihan. Anda merasa capek dalam menghafal Al-Quran, mungkin karena motivasinya kurang kuat. Atau tujuan Anda menghafal Al-Quran juga belum tepat. Maka di sini mari kita sama-sama pahami apa sih tujuan kita menghafal Al-Quran. Dan untuk apa sih kita menghafal Al-Quran? Apa motivasi kita menghafal Al-Quran? Tujuan kita menghafal Al-Quran yang paling utama adalah sebagai wasilah kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghafal Al-Quran juga sebagai sarana untuk menteladani sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salafus soleh. Karena Al-Quran diturunkan berbasis hafalan. Mulai dari malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu melalui hafalan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya juga melalui metode hafalan. Sahabat Rasulullah menyebarkan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum muslimin seluruhnya juga melalui metode hafalan. Oleh karena itu Al-Quran berbasis hafalan. Dan sampai saat ini salah satu faktor kenapa Al-Quran masih otentik karena banyak para penghafal Al-Quran yang bertebaran di seluruh dunia. Itulah yang menyebabkan Al-Quran tidak bisa dirubah. Kalau ada orang yang berusaha merubah mushaf Al-Quran, menghilangkan satu titik saja, itu tidak bisa. Karena Al-Quran sudah menyatu di memori banyak orang, di hati banyak orang. Maka inilah yang disebut sebagai inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Salah satu metode Allah menjaga Al-Quran adalah dengan para penghafal Al-Quran. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari, mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, dihafal. Maka siapakah yang ingin mengambil pelajaran? Nah, dari ayat-ayat itu sudah jelas bahwa menghafal Al-Quran itu pasti mudah. Menghafal Al-Quran tidak bikin capek. Kalau kita merasa capek dalam menghafal Al-Quran, mungkin ada yang salah dalam diri kita. Salah mungkin dalam hal metode, mungkin dalam hal manajemennya. Atau mungkin Anda merasa capek karena baru mulai, belum terbiasa. Saya sudah pernah membahasnya di video sebelumnya kalau Anda mengikuti channel ini, bahwa apapun usaha yang kita lakukan, baik itu usaha duniawi maupun akhirat, kalau kita baru memulai sebuah pekerjaan, pasti akan mengalami kesulitan. Pertama karena kita belum mengetahui cara yang benarnya seperti apa. Dan kemudian kita juga belum terbiasa untuk melakukannya. Ibaratnya kita belum tahu selanya. Maka kalau kita membangun bisnis, di awal-awal itu pasti akan jatuh bangun.
kita membangun usaha, di awal pasti akan jatuh bangun. Ya apapun pekerjaan kita lah, kalau kita baru memulainya pasti akan merasa berat, merasa capek mungkin. Untuk Anda nih yang merasa capek dalam menghafal Al-Quran, Anda perlu menghitung lagi. Kira-kira idealnya nih sehari Anda bisa menghafal berapa? Saya kasih tipsnya. Pertama, Anda tentukan waktu menghafal dalam sehari berapa menit. Misalnya Anda bisa menyediakan waktu 30 menit sehari. Patok 30 menit itu untuk menghafal. Dan Anda ukur, dalam waktu 30 menit Anda bisa mendapatkan hafalan berapa banyak. Kalau Anda mengatakan tadi, satu halaman dicapai dalam waktu 5 hari atau seminggu, dan Anda merasa capek, mungkin itu di atas kapasitas Anda. Anda masih memaksakan diri untuk mencapai satu halaman dalam waktu 5 hari atau seminggu. Padahal Anda kapasitasnya atau daya tampung Anda masih di bawah itu. Maka jangan memaksa. Kalau Anda paksakan mungkin bisa, tapi ujungnya akan capek seperti Anda katakan tadi. Ujungnya Anda akan jenuh. Maka tentukan durasi menghafal Anda sehari itu berapa, kemudian Anda ukur nih dalam waktu yang Anda sediakan itu Anda mampu menghafal berapa banyak. Nah itulah kapasitas Anda. Jadi target harian Anda tentukan berdasarkan eksperimen tadi yang menggabungkan antara durasi dan kemampuan menghafal selama durasi tersebut. Maka insya Allah kalau Anda mengikuti tips ini Anda tidak akan merasa capek. Menghafal Al-Quran tidak akan berat. Anda jangan merasa sedih kalau ternyata dalam sehari Anda hanya bisa menghafal satu baris atau Anda hanya bisa menghafal setengah baris mungkin. Tidak masalah, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah seberapa besar keistiqomahan kita, seberapa besar usaha kita, bukan seberapa banyak ayat yang bisa kita hafalkan. Kalau kita mau lihat contoh para sahabat nih, seperti Abdullah bin Umar, itu menghafal surat Al-Baqarah sampai bertahun-tahun. Maka yakinlah ketika kita istiqomah bersama dengan Al-Quran, terus berusaha untuk menghafal, menjaga hafalan kita, kita akan dinilai sebagai penghafal Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala penghafal Al-Quran pun akan kita dapatkan. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana seharusnya atau sebaiknya ketika mendapatkan satu halaman, apakah harus lanjut ke halaman berikutnya langsung atau istirahat dulu? Kalau saran saya, setelah Anda selesaikan satu halaman, Anda jangan istirahat, jangan pula langsung teruskan ke halaman berikutnya, tapi Anda lancarkan dulu satu halaman itu. Pastikan satu halaman itu sampai benar-benar lancar, baru Anda boleh tambah ke halaman berikutnya. Anda boleh menyebutnya sebagai istirahat atau apa, tapi intinya istirahatnya bukan kita melupakan atau meninggalkan satu halaman tersebut, tapi satu halaman itu terus kita ulang-ulang sebanyak-banyaknya sampai kita benar-benar lancar, baru kita tambah ke halaman berikutnya. Supaya semua hafalan yang pernah kita dapatkan masih tersimpan dengan baik di memori kita, di hati kita, di kepala kita. Mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengganjar dengan pahala yang sangat banyak. Karena semakin sering kita mengulang-ulang satu halaman tersebut, itu artinya semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, maka pahalanya pun akan semakin banyak. Nah, jadi seperti itu Bapak. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa memberikan pencerahan. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.